I take this issue very seriously. The Home Secretary apologised to the House of Commons yesterday for any anxiety caused, and I want to apologise to you today. Pada tahun 2018, masyarakat dunia dikejutkan dengan sebuah skandal heboh yang terungkap di Inggris. Sebuah skandal yang ternyata telah berlangsung cukup lama, di mana pemerintah Inggris memperlakukan warga negara mereka yang berketurunan imigran secara tidak pantas. Theresa May, yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri, telah meminta maaf secara terbuka dan berjanji pemerintahannya akan melakukan berbagai upaya agar korban mendapat kompensasi yang sepadan. Meski begitu, kebenaran yang terungkap telah mencoreng citra dari pemerintah Inggris. Utamanya adalah kepercayaan dari publik. Berdasarkan survei yang dilakukan CNN, 55% responden kulit hitam dan 39% responden kulit putih tidak percaya bahwa pemerintah Inggris tidak akan mengulangi skandal yang serupa di masa yang akan datang. Skandal Windrush. Begitulah sebutan yang diberikan media untuk salah satu skandal terbesar pemerintahan Inggris dalam waktu 10 tahun ini. Mungkin lo bingung kenapa skandal ini sangat menghebohkan sampai-sampai Perdana Menteri harus meminta maaf secara langsung. Tapi sebelum membahas tentang detail skandalnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan generasi Windrush. Generasi yang telah berjasa untuk Inggris di masa lalu dan juga korban utama dari skandal ini. Generasi Windrush adalah sebutan atau label yang diberikan pada imigran yang datang ke Britania Raya pada tahun 1948 sampai 1971. Mereka berasal dari negara-negara yang berada di Kepulauan Karibia seperti Jamaika, Trinidad dan Tobago, dan negara kepulauan lainnya. Nama Windrush sendiri diambil dari nama kapal pembawa imigran yang pertama kali berlabuh, yakni kapal Empire Windrush. Pada tahun 1948, kapal ini berlabuh di Essex dengan membawa 500 lebih penumpang yang kebanyakan adalah warga Jamaika dan masih anak-anak. Kedatangan kapal Empire Windrush adalah kali pertama imigran dari Kepulauan Karibia dengan jumlah yang besar menginjakan kaki di negeri Ratu Elizabeth. Tapi apa yang sebenarnya membuat warga Jamaika tiba-tiba berbondong-bondong ke Inggris? Jawabannya adalah undangan dari Inggris. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Inggris yang menderita banyak korban jiwa akibat perang mengalami krisis tenaga kerja. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Inggris pun memutuskan untuk mengundang penduduk dari negara-negara jajahan mereka atau lebih umum dikenal dengan istilah negara persemakmuran. Tujuannya tentu untuk mengisi kekosongan pasokan tenaga kerja, terutama pekerjaan kasar. Sebagai catatan, pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung, Inggris juga sudah melakukan pemanggilan pada penduduk negara-negara jajahan mereka untuk berperang melawan Nazi Jerman. Jadi, ini bukanlah kali pertama warga negara bekas jajahan rela menyumbangkan tenaga untuk kepentingan Britania Raya. Rencana awal yang dirancang kala itu adalah generasi Windrush akan tinggal di Inggris selama 5 tahun dan hanya fokus pada pembangunan pemulihan negara pasca perang. Pekerjaan-pekerjaan yang diisi oleh para imigran ini pun tidak jauh-jauh dari tema tadi. Pekerja pembuat jalanan, supir bus, pembersih rumah sakit, dan perawat adalah 4 jenis pekerjaan paling umum yang diisi. Beberapa pekerjaan lainnya adalah bidan, kurir, dan buruh pabrik. Generasi Windrush ini dijanjikan akses pada layanan kesehatan nasional atau disingkat NHS yang baru ada pada tahun 1948 sebagai imbalan. Tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan hak untuk menetap dan menjadi penduduk resmi Inggris karena mereka lahir dan berasal dari negara jajahan. Setelah melihat asal-usul generasi Windrush, mari kita kembali ke masa kini. Generasi Windrush yang semula hanya berencana menetap di Inggris selama tidak lebih dari 10 tahun, akhirnya tidak mendapat kesempatan untuk melihat kampung halaman mereka lagi. Mereka akhirnya menetap, berkarir, dan membangun kehidupan di Inggris. Bahkan banyak yang telah berkembang sampai 2 atau 3 generasi. Inggris sudah terasa seperti rumah sendiri bagi anak-anak generasi Windrush yang lahir di sana. Tempat untuk terus hidup dan berkeluarga di masa yang akan datang.
Tapi siapa yang menyangka kalau setelah 70 tahun tuan rumah sudah merasa cukup dan seolah berkata, waktu kalian di tanah Inggris sudah habis, jadi silakan pergi dari sini. Pemerintah Inggris yang awalnya sangat hangat dalam menyambut imigran dengan tangan terbuka, tiba-tiba berubah 180 derajat. Inggris secara diam-diam menjadi agresif dalam rangka menendang keturunan imigran generasi Windrush dari tanah Inggris. Skandalnya memang baru muncul ke permukaan pada tahun 2018. Namun, sejak tahun 2013, imigran-imigran generasi Windrush telah mendapat surat peringatan yang isinya menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hak untuk tetap berada di Inggris. Tidak berhenti pada surat peringatan, beberapa di antara generasi Windrush ada yang diperlakukan bak imigran gelap. Beberapa kehilangan tempat tinggal, dan tidak sedikit pula yang kehilangan pekerjaannya. Bahkan, banyak juga yang kehilangan aksesnya ke layanan kesehatan nasional Inggris, padahal ini adalah layanan kesehatan yang sama yang sejak tahun 1948 telah memberikan akses untuk generasi Windrush. Tentunya, sebagai imbalan karena telah melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam tanda kutip buangan yang tidak diinginkan oleh penduduk Inggris kala itu. Dan beberapa kasus terparah adalah penduduk resmi yang dideportasi serta ditutupnya akses masuk ke negara Inggris untuk mereka yang kembali dari berlibur ke luar negeri. Miris sekali. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Selain permintaan maaf oleh Perdana Menteri Theresa May pada tahun 2018, skema kompensasi mulai dilaksanakan oleh pemerintah Inggris tahun setelahnya. Skema yang dikenal dengan sebutan skema kompensasi Windrush diresmikan pada April 2019 dengan target mampu mengakomodasi 15.000 imigran generasi Windrush dan keturunannya. Sayangnya, menurut laporan dari Badan Imigrasi Inggris atau Home Office, sampai pada akhir tahun 2021 saja, baru 1/5 imigran yang berani melapor, dan dari jumlah itu hanya 1/4 yang telah mendapat kompensasi. Artinya, baru 3.000 orang yang melapor dan hanya sekitar 750 orang yang telah mendapat kompensasi. Faktor utama yang membuat generasi Windrush enggan untuk melapor adalah ketidakpercayaan pada Home Office yang telah menebar ancaman di masa lampau. Tidak sedikit yang meminta adanya badan independen yang menangani pembagian kompensasi agar lebih terpercaya, yang nantinya akan mendorong lebih banyak orang untuk melapor. Menanggapi berbagai keluhan ini, pihak Home Office berjanji akan terus meningkatkan penerapan skema untuk memastikan semua bisa mendapatkan kompensasi yang sesuai. Meski melalui banyak sekali cobaan dan tantangan, dedikasi generasi Windrush dan penduduk negara bekas jajahan Inggris perlu diapresiasi. Mulai dari ikut berperang membela negara yang wajah raja dan ratunya mereka belum pernah lihat, hingga datang ke tanah asing membantu memulihkan sebuah negara yang pincang. Kondisi generasi Windrush pada saat pertama kali tiba di Inggris pun sangat mengenaskan. Mereka dipaksa tinggal di rumah yang kurang layak dengan biaya sewa yang tinggi. Belum lagi kasus rasisme, ketidakadilan hukum, hingga ketidaksetaraan yang dialami lebih dari 50 tahun. Tapi, semua kesulitan itu perlahan-lahan bisa dilalui. Banyak generasi Windrush yang akhirnya mulai beralih dari pekerjaan kasar menjadi pebisnis. Selain itu, tidak sedikit pula yang berkarir sebagai profesional dan memberikan kontribusi pada bidang masing-masing seperti politik, perfilman, hingga olahraga. Tentu, setelah kebenaran tentang skandal Windrush terungkap, pemerintah Inggris bisa lebih baik lagi dalam memperlakukan anak cucu dari orang-orang yang telah berjasa dalam membantu memulihkan negara. Jika menurut lo konten ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lo biar mereka juga tahu tentang hal ini. Jika lo punya argumen atau sudut pandang berbeda, ayo kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.